Oleh karena itu, kalau nanti tanggal 5 Juli tidak ada jawaban dari Jokowi, ini tandanya dia tidak mau bertobat. Ini perlu dikukuhkan 5 Juli itu dua. Satu, pertobatan presiden secara nasional. Kita terima semua sebagai bangsa Indonesia karena ingin dimajukan dan ingin disejahterakan olehnya. Yang kedua, kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan 5 Juli 2021 adalah hari pembangkangan kepada presiden yang zalim, presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Dan pasti pergolakan rakyat dengan izin Allah akan terus bergulir menjadi snowball, bola salju yang semakin besar. Allah Maha Kuasa, Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. presiden kecil, Presiden kecil banget. menteri Kecil banget. gubernur, Kecil banget. diri kita Kecil. yang besar, Allah. majelis hakim. Kecil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tidak bermaksud ngecil-ngecilin orang, tapi bandingannya nilai tauhid. Dalam kesempatan ini sidang mediasi kelima ya? Kedua. Ya, maksudnya sidangnya kelima tapi mediasi kedua. Itu telah disepakati lah dalam pengertian tanda kutip kita bersama untuk meminta apa aspirasi dari kita. Nah, untuk itu supaya publik tahu, saya minta koordinator advokat membacakan dalam apa yang kita sampaikan tadi di majelis hakim. Silakan Pak Ahmad. Baik, sebagaimana sudah saya bacakan tadi di dalam mediasi, tapi karena mediasi itu tertutup, namun substansi daripada apa yang menjadi aspirasi penggugat prinsipal ini adalah substansi yang terbuka, maka kami sampaikan pada publik apa yang menjadi harapan dari para penggugat prinsipal. Opsi tawaran penyelesaian mediasi, gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dalam perkara nomor 266 PDTG 2021 PN Jakarta Pusat. Sehubungan dengan telah bergulirnya agenda mediasi atas perkara gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif berupa Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah terregistrasi dalam perkara nomor 266 PDTG 2021 PN Jakarta PST, tim pembela ulama dan aktivis TPUA dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa gugatan aku dilakukan adalah sebagai bentuk kepedulian sejumlah rakyat Indonesia dan dalam rangka memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Karenanya penggugat tetap membuka ruang dialog, musyawarah dan mufakat sepanjang bertujuan untuk kebaikan bangsa Indonesia dan masa depan generasi anak bangsa. Kedua, bahwa penggugat menawarkan opsi mediasi yang apabila salah satu opsi diambil oleh Presiden Joko Widodo, maka penggugat mempertimbangkan akan mengakhiri sengketa hukum ini baik dengan mencabut perkara atau dengan membuat akta perdamaian yang akan dijadikan sebagai dasar membuat putusan perdamaian. Tiga, bahwa opsi yang ditawarkan penggugat adalah sebagai berikut. Pertama, Insinyur Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Atau kedua, Insinyur Joko Widodo dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk perbuatan tercela yang melanggar konstitusi. Atau ketiga, Insinyur Joko Widodo dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan bertaubat dan pernyataan itu disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dan dalam bentuk pembuktian taubat segera melakukan. 1. Menghentikan kriminalisasi kepada ulama dan aktivis. Karena itu Presiden segera memerintahkan pembebasan terhadap Habib Rizik Syihab, seluruh petinggi FPI, Gus Nur, Ali Baharsa, Syahganda Nagolan, Jumhur Hidayat dan yang lainnya. Saya lanjutkan. 2. Menghentikan kriminalisasi terhadap ormas Islam. Karena itu Presiden segera mengaktifkan kembali FPI dan HTI. 3. Menghentikan produk legislasi yang tidak pro rakyat. Karena itu Presiden segera terbitkan Perpu, membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Perubahan di Minerba, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang tentang pelemahan KPK, ini perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019, dan menghentikan pembahasan Undang-Undang HIP maupun BPIP.
4. Memenuhi hak beragama bagi seluruh calon jamaah haji Indonesia. Oleh karenanya Presiden harus segera melakukan keseluruhan langkah dan ikhtiar yang dapat ditempuh, termasuk melakukan lobby terhadap otoritas Saudi agar calon jamaah haji Indonesia dapat menunaikan kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Demikian disampaikan. Terima kasih. Jakarta 21 Juni 2021, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Azamkan SH selaku Humas, Ahmad Kozinuddin SH selaku Koordinator Advokat, Profesor Dr. Haji Egy Sujana Mastal SH MSI selaku Ketua Umum, dan Damai Hari Lubis SH MH selaku Sekretaris Jenderal. Demikian, Pak. Ya, sekarang prinsipal, singkat jelas. Ya, baik. Terima kasih. Saya adalah prinsipal penggugat perkara 266 terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pada awalnya kami sangat kecewa karena sudah menunggu kurang lebih 7 jam. Tapi akhirnya Ketua Umum kami, Profesor Dr. Egy Sujana, bisa melanjutkan untuk dilakukan mediasi. Dan hari ini sesuai dengan keinginan dari tim tergugat Pak Joko Widodo, dalam mediasi yang kedua meminta untuk menyampaikan, pihak penggugat menyampaikan resume sebagaimana yang sudah dibacakan oleh saudara Ahmad Kozinuddin tadi. Jadi marilah kita tunggu, karena sidang mediasi ini ditunda 2 minggu. Jadi pada tanggal 5 Juli hari Senin tahun 2021 ya, jadi mudah-mudahan nanti ini jadi mengingatkan kembali kepada historis bangsa ini tentang dekret 5 Juli. Mudah-mudahan ini adalah hari pertaubatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Allahu Akbar. Nah, kebetulan sekalian karena hari ini besok juga ulang tahun Jakarta, maka kami atas nama penggugat mengucapkan Dirgahayu Jakarta yang ke-494. Nah, tadi ada amanat juga dari teman-teman kami khusus kepada kru Jacindo News, hari besok akan hadir dan tayang. Semoga kami doakan Jacindo News menjadi jurnalis yang independen, jurnalis yang memegang teguh kode etik jurnalistik berdasarkan warisan Habibie nomor 40 tentang Undang-Undang Pers. Nah, juga semoga Jacindo News ke depan menjadi seorang jurnalis yang membela kepentingan rakyat. Amin. Selamat datang Jacindo News. Singkat jelas sebagai wakil RW. Saya menyampaikan di sini, kita yakin Presiden juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, khilaf. Kadang-kadang kita yakin dan percaya kesempurnaan itu milik Allah. Makanya dan Allah juga yang akan membolak-balikkan hati umatnya. Dalam hal ini kita meminta apa yang disampaikan di dalam tuntutan damai tadi, semoga tidak dinilai sebagai yang mengada-ngada atau sebagai merendahkan pihak Presiden. Karena di sini yang disampaikan itu adalah sebuah kewajaran. Presiden adalah pemimpin bangsa Indonesia. Bagaimana bangsanya sendiri harus sejahtera, aman dan damai. Saat ini kita sedang banyak persoalan. Mungkin Presiden tahu apa tidak. Makanya hari ini semua gugatan dan semua permintaan damai kami itu agar diperhatikan. Maksudnya direspon, diperhatikan, dan juga kalau bisa tolong dikabulkanlah permintaan ini demi keamanan, demi keselamatan, demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Presiden tidak akan sanggup mengganti rugi penderitaan rakyat. Allahu Akbar. Itu dari saya. Tambahan sedikit ya, singkat saja. Ada 5 orang yang mewakili Presiden selaku kuasa hukum. Kami mengatakan bahwa sudah kami berikan sebuah surat yang menunjukkan apa-apa yang harus menjadi pilihan bagi Presiden, dan semuanya adalah berat, ya, sangat berat. Karena apa? Karena kerusakan yang sudah terjadi pun berat. Oleh karena itu kepada 5 kuasa hukum kami meminta jangan salah menyampaikan. Jadi sampaikan kepada Presiden dengan sebaik-baiknya agar jawaban pada tanggal 5 Juli nanti yang kami dapatkan adalah confirm sesuatu yang mengkonfirmasi Presiden mengerti apa yang dikehendaki rakyat. Begitu ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan bahwa inilah saatnya Presiden untuk bertobat. Ya, karena kalau tidak bertobat jalannya tidak ada lain kecuali mengundurkan diri
atau ya tunggulah nasib dari Allah nanti kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, saudara-saudara, waktu terus berjalan dan hidup manusia nggak ada yang bisa tahu. 1 menit ke depan bisa meninggal atau tidak. Ini ada waktu 2 minggu. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Amin. Kita tidak memaksa dia mundur kalau dia mau bertobat dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sampaikan. Oleh karena itu, kalau nanti tanggal 5 Juli tidak ada jawaban dari Jokowi, ini tandanya dia tidak mau bertobat. Ini perlu dikukuhkan. 5 Juli itu 2. 1, pertobatan presiden secara nasional, kita terima semua sebagai bangsa Indonesia karena ingin dimajukan dan ingin disejahterakan olehnya. Yang kedua, kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan 5 Juli 2021 adalah hari pembangkangan kepada presiden yang zalim, presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Dan pasti pergolakan rakyat dengan izin Allah akan terus bergulir menjadi snowball, bola salju yang semakin besar. Allah Maha Kuasa, kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha. Semoga Allah redho dan kita semua diberkahi sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.